sebelumnya. Dan langsung saja Pak Kadis, pertanyaan yang saya tanyakan adalah tadi kita sudah mendengar sama-sama bahwa solusi untuk P3K dan CRP teman-teman yang S1 PD PAUD. Nah, kan ada juga untuk calon CPNS nanti bisa diikuti gitu, dibuka kapasiti untuk guru PAUD-nya. Yang ingin saya tanyakan adalah begini Pak, kami yang usianya mungkin sudah tidak bisa untuk PNS, nah bisa honor Pak, tapi kami mengajar di TK sudah puluhan tahun, mungkin teman-teman juga banyak yang tahun, seperti saya sudah 23 tahun di TK, dan waktu itu saya masuk ke TK itu D2-nya PDTKI, S1-nya Bahasa Indonesia, jadi S1-nya tidak linear, tapi waktu itu tidak dipermasalahkan, kami sudah sertifikasi Pak, sudah mendapatkan sertifikat pendidik PAUD pada tahun 2012. Terus yang ingin kami tanyakan, ketika ada P3K ini kami bertanya, tanya ke SD, tidak ada yang masuk untuk kami, karena kami kan ada TK, berarti harus mulai lagi dari nol, seperti itu kan Pak. Nah di TK tidak ada formasinya untuk kami, gitu. Padahal kami sudah memiliki sertifikat PAUD dan sudah sertifikasi, mengajarnya sudah puluhan tahun, bukan saya sendiri, mungkin teman-teman lain juga seperti itu. Ada yang S1 agama, ada yang besar, gitu kan Pak. Mau masuk ke SD sudah banyak guru honornya juga. Jadi kan semua harus dijaga. Bagaimana solusinya bagi kami yang non PNS yang tidak linear ini Pak? Dulu kami dapat sertifikat pendidik PAUD tidak linear, tidak apa-apa. Jadi setelah tahun 2014 itu harus linear ketentuannya, gitu Pak. Jadi apa solusinya buat kami yang guru yang sudah tua-tua ini masuk PNS nggak mungkin lagi Pak, karena usianya sudah tidak memungkinkan, gitu. Jadi apa solusi buat kami guru senior yang sudah di atas ini Pak, jika PNS nggak bisa mungkin P3K mau kemana juga mau dibawakan, gitu kan Pak. Itu saja pertanyaan kami Pak. Mungkin akan dihubungi oleh Bu Isa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, kata-kata penghormatan punya saya topakan kepada pembicara terdahulu Pak. Sebelum saya mengajukan tanggapan dari apa yang Bapak Kadis sampaikan tadi, saya izin menyampaikan terima kasih dulu kepada Bapak Pak. Mungkin kata Butika tadi dia sudah 17 tahun, saya mungkin hampir 20 tahun Pak. Baru kali ini kami diterima menyampaikan undang-undang kami Pak. Terima kasih Pak Kadis. Walaupun kami sudah mempunyai secercah harapan Pak, tapi inilah baru kali kami diterima. Biasanya kami mengadu Pak, kami dijawab dengan jawaban politis atau jawaban diplomatis saja Pak. Tidak pernah kami diterima seperti ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis dan Pak Kadis. Nah Bapak, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Bapak akan menyampaikan aspirasi kami tentang pertama P3K kami bisa ikut dari TK. Kemudian Bapak akan membuka CPNS untuk TK. Itu pun dari tahun 2005 setahu saya tidak ada di TK Pak. Mudah-mudahan itu terkabul semua Pak. Nah, toh seandainya teman-teman itu tidak bisa, misalnya Bapak sudah berusaha, tapi kan kata Bapak tadi itu tidak bisa di tangan beliau sendiri, harus ada jenjangnya. Toh seandainya itu tidak bisa Pak, kami juga mohon solusi lain bagaimana kesejahteraan kami ini juga bisa meningkat. Dan mengenai penegrian TK tadi Pak, mungkin ada kawan-kawan yang telah mengusulkan, kami mohon Pak permudah prosesnya, dipercepat prosesnya. Dan kami yang sudah lama mengabdi ini Pak, jangan pula sampai kami tergusur di sekolah kami sendiri Pak. Sebenarnya kami dilema itu dari dulu untuk menegrikan Pak, nanti kami kemana masuk orang negeri gitu Pak. Jadi kami mohon Pak itu ada, kalau berjanji sama siapa lah kami berjanji gitu Pak, tapi ada solusinya. Kami negerikan tapi kami tidak terbuang di sana Pak, kayak terus kami gitu Pak. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa dijanjikan atau diusahakan Bapak untuk kita semua teman-teman bisa dikabulkan oleh Allah dan menjadi amal bagi Bapak. Mungkin saya jangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih ya kawan-kawan semua. Ya, ada dua perwakilan teman-teman yang pertama masalah usia ya, pembatasan keseluruhan dan CPNS dan juga INET. Ya. Terus yang kedua dari Ibu Pemerintah dulu dan betul ya, proses penelitian memang cukup mudah dan dipercepat ya. Ini kami juga menunggu nih. Kami juga kira itu sering ya diingatkan Pak Kadis ya. Mungkin untuk ini kami mohonkan kesediaan Pak Kadis untuk bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman kita. Terima kasih. Ada dua putusan, artinya mungkin ikut mewakili pertanyaan tersebut, lakaro pertanyaan saya. Yang pertama tadi kita sudah lanjut usia, artinya kalau dibuat syarat untuk jadi CPNS sudah lewat. Kalau itu Bapak Ibu, kalau untuk CPNS tentu berlakunya se-Indonesia. Itu kita maklumi kan? Kita maklumi. Bukan untuk orang Cubana, bukan untuk orang Simpati, bukan untuk orang Jambi, bukan untuk orang Sulawesi, tapi berlakunya sama. Jadi di sana disyaratkan usia sekian. Kemudian ada lagi peluang selain itu namanya P3K. Itu tadi yang kita jawab. Kita berharap itu nanti bisa kita untuk mendaftar di P3K itu. Bagaimana dengan ijazah? Ini kembali lagi. Kalaulah Pak Ari dengan Pak Sukadi misalnya tadi mau dengan Pak Ari pokoknya dulu juga kan, aturan. Jadi yang membuat aturan tersebut bukan lokal, bukan Pasaman, bukan Sumbar, tapi itu Kementerian Pendidikan kerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional itu BKN. Itu juga sudah dituangkan melalui sistem. Dituangkan melalui sistem. Banyak, bukan kita saja yang sempat mendaftar kemarin, itu kita sudah menjelaskan pula. Ini kronologisnya yang akan disampaikan Bu. Ada kawan-kawan kita itu mengabdi di SMP sama dengan ibu-ibu. Sudah puluhan tahun. Kita sampaikan, Ibu, peluang Ibu bahasa Inggris, matematik, IPS itu rupanya linear dengan guru kelas. Coba mendaftar